Saya ingin tegaskan, Pak. Dikatakan ngaku-ngaku ahlul bait karena cuma ngaku, bukan ahlul bait, tidak terbukti ahlul bait, tidak terbukti keturunan Nabi, tapi ngaku-ngaku keturunan Nabi. Apalagi sampai nunjuk-nunjuk dalam darah, aneh deh lagunya ngomong begitu, ada darah Nabi. Ini saya ingin sampaikan kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama, ulama Mesir, ulama Maroko, ulama Yaman, bahkan di Mekah saat masih dipimpin Syarif Mekah, Bani Ba'alawi dinyatakan bukan keturunan Nabi. Coba keliling dulu ke dunia internasional, tidak ada satupun negara yang mengatakan Bani Ba'alawi keturunan Nabi. Kok di Indonesia kita ribut, Bapak Ibu? Ada yang nanya, Pak Yai, kan ada banyak habib yang jadi ulama. Beliau-beliau itu kita hormati sebagai ulama, makanya kita nyebutnya habib. Habib itu apa? Orang yang dicintai. Di Yaman ulama dipanggil habib, nang Indonesia ulama dipanggil kiai. Itu maksudnya. Boleh, tapi nggak boleh ngaku-ngaku keturunan Nabi. Lalu mengapa Nabi menyampaikan begini? Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Ia ngaku-ngaku keturunanku, kata Nabi, padahal dia bukan keturunanku. Tuh dawuh Kanjeng Nabi ini, Pak. Bukan karangan saya ini. Mereka ngaku-ngaku keturunan Nabi, padahal dia bukan keturunan Nabi. Yang mending kalau kelakuannya benar, kelakuannya nggak benar. Kelakuannya kakinya minta dicium-cium. Apa kata mereka? Kakinya Habib ahli maksiat lebih mulia daripada endasnya seorang kiai. Na'udzubillah. Ini fatwa belis namanya. Satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Mapas. Ini geblek namanya. Ini fatwa yang kayak gini kalau dipertahankan Islam jadi bodoh, Bapak Ibu. Islam ini menjadi agama kasta. Kita kenal Pak keturunan Nabi Sayyid Ahmad bin Muhammad Ali Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani, mangkat nang Mekah, berkunjung ke Rusaifah. Saya kalau ke Mekah pasti ke sana, Bapak Ibu. Itu jelas-jelas keturunan Nabi. Enggak dipanggil Habib, enggak. Keturunan Nabi itu dipanggil dua. Kalau enggak Sayyid, ya Syarif. Dipanggilnya. Di sana beliau punya anak gadis tiga anak gadisnya nikah sama ahwal, nikah sama orang biasa tapi ulama. Ini mau enggak kiai menikahi syarifah haram. Na'udzubillah. Sama dengan zina. Ini ajaran apa sih? Nah yang kayak gini harus kita luruskan, Bapak Ibu. Mereka mengklaim kalau tanpa habaib Indonesia nggak akan mungkin jadi Islam. Dia belajar sejarah dari mana toh Pak? Halo. Rodok galak nggak apa-apa ya. Ya sekali-kali nih tulisannya, menabur damai di negeri para wali. Berabad-abad lamanya, konon katanya sejak abad ketiga Hijriah, para pendakwah telah datang ke Indonesia, para wali. Wali Songo itu Pak, beliau-beliau itu keturunan Nabi semua. Makanya keturunan Wali Songo siap tes DNA. Apa kata keturunan Wali Songo? Kami siap tes DNA. Kalau kami terbukti bukan keturunan Nabi, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Tapi kalau kami terbukti keturunan Nabi, berat tanggung jawabnya, beban tanggung jawab sampai sedemikian rupa. Para Wali Songo yang telah berjuang, dan Wali Songo bukan Ba'alawi dan tidak minta dimuliakan nasabnya. Maka dari itu Bapak Ibu ingin saya berikan pencerahan, karena kita ini kadang-kadang sampai di sidang Pak, ada terdakwa, ini terdakwa nih, di sidang berani membentak-bentak saksi, berani membentak-bentak jaksa, berani bersikap pongah di hadapan hakim, majelis hakim. Mengapa? Rumangsa merasa keturunan Nabi, makanya songongnya na'udzubillah. Hanya orang-orang yang berhati setan Bapak Ibu, yang berani membentak hakim di ruang sidang, yang berani bengak-bengok di ruang sidang. Jangan dicontoh yang kayak gitu. Apalagi tadi ngaku Habib tapi menghina presiden. Ada itu Pak,
ceramahnya nang Bandar Lampung. Apa kata dia? Jokowi banci, coba buka celananya, jangan-jangan head. Na'udzubillah. Itu marinir, TNI, AD, polisi, baik polisi biasa maupun Polairut, banyak pulang satu-satu. Saya nanya sama Pak polisi, enggak ditangkap aja tuh orang, Pak, kata saya. Enggak enak Pak Ustadz, kalau kita tangkap orang nuduhnya polisi kriminalisasi ulama. Apalagi dia Habib, kita dianggap nanti mempidana keturunan Rasul. Pak, kata saya, mereka bukan keturunan Nabi, cuman ngaku-ngaku saja. Tapi enggak enak lah Pak Ustadz. Tapi ingat Bapak Ibu, walaupun Pak Jokowi tidak pernah mempidanakan orang yang menghinanya, ada keterangan dari Nabi, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina presiden, sultan itu kepala negara, barang siapa yang menghina kepala negara, ahanahullah, maka tunggu saja suatu hari nanti dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Nggak lama setelah dia ngomongin Jokowi banci, ditangkap Pak polisi gara-gara ngegebukin anak orang. Ada cara Allah untuk menghinakannya. Makanya awas Pak, walaupun nggak senang sama Pak Jokowi, yang nggak senang jangan hina. Ini ngomongin Pak Jokowi apa? Mukidi. Ada yang nyebutnya besok, masih mending. Ada yang nyebutnya pelangak pelongo. Ada yang nyebutnya apa? Bajingan tolol. Untuk bilang cangkem roki gerok. Ada yang nyebutnya apa lagi? Firaun. Na'udzubillah. Sampai bisa ngomong begitu. Itu yang disebut bajingan tolol. Niku yang disebut Firaun. Mangkat ke tanah suci sak keluarga, masuk Ka'bah. Jangan pernah masuk Ka'bah. Boro-boro. Masuk Ka'bah, keluar cium Hajar Aswad, lalu berdoa di Multazam. Multazam niku antara cincin Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, tempat berdoa paling mustajabah di muka bumi ini. Tak ulang tempat berdoa yang paling mustajabah di muka bumi ini tempatnya Multazam. Doa di Multazam, berlinangan air mata Ibu Iriana Jokowi. Saking terharunya, saking bangganya, bisa masuk Ka'bah, bisa cium Hajar Aswad, bisa berdoa di Multazam. Nah kita apa boro-boro sholat juga nggak bisa dalam Ka'bah, di Hijri Ismail kan sama aja. Cuma sholat di Hijri Ismail ketiban rukuk nyium pantat orang, ketiban sujud pala diinjak orang. Apa meneh cium Hajar Aswad, susahnya ibu-ibu nggak usah ya, karena nggak disunahkan buat perempuan, sunnah bagi laki-laki. Ibu-ibu nggak cium Hajar Aswad nggak apa-apa karena ada gantinya. Ibu-ibu nyucuk tangan suami, pahalanya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam kayak patah wajan gitu, persis Hajar Aswad. Makanya anak-anak yang masih gadis nih, saya ingatkan, kalau cari suami jangan yang coklat, jangan yang kuning, jangan yang putih, ireng aja sekalian, biar persis Hajar Aswad. Nih Bu Kades, ingat Bu Kades ya. Pokoknya Pak Toha kalau cium tangan begini, kalau nggak puas begitu, cetok. Itu sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Jadi balik lagi Bapak Ibu, jadi orang-orang yang menggunakan agama untuk alat fitnah, ini kan kita ngaji kebangsaan Bapak Ibu. Artinya begini, kita pendahulu kita sudah sulit membangun negara kita, membangun bangsa dan negara kita, membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia.